datang di channel YouTube saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menganalisis unsur pembangun puisi. Dan izinkan saya, Indra Hermarita, untuk memandu Anda semuanya untuk mengetahui mengenai puisi. Silahkan menonton video ini sampai selesai ya. Jangan ragu untuk klik tombol like. Tulis komentarmu di kolom komentar. Juga berbagi apa yang Anda tahu tentang hari ini agar mereka juga tahu apa yang Anda tahu hari ini. Dan subscribe ya, subscribe gratis kok. Pastikan tekan tombol loncengnya ya. Hai pembelajar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga keberuntungan selalu berkejaran untuk mengejar Anda semuanya ya. Semangat! Banyak pengalaman yang terekam oleh indera kita, lalu menjelma menjadi sebuah ingatan yang perwujudannya bisa melalui kata-kata yang indah, lalu dapat disertai dengan makna dan amanat. Ya, puisi. Puisi tiba-tiba menjadi primadona pada saat-saat yang berharga. Pada saat-saat itulah seseorang tiba-tiba menjadi sastrawan dan sastrawati. Pada saat orang jatuh cinta, pada saat orang sedang merasa sendirian, pada saat seseorang sedang sedih melanda, ataupun mengalami pengalaman yang berkesan. Nah, saat-saat berharga seperti itulah seseorang tiba-tiba ingin menciptakan sebuah puisi. Mengapa? Karena pada saat-saat seseorang mengalami pengalaman batin yang berharga, seseorang tersebut ingin mengabadikannya dalam sebuah kata-kata yang indah dan memiliki makna. Apakah Anda pernah merasakan hal yang seperti ini? Tulis di kolom komentar. Bagi sebagian orang, puisi dapat dijadikan sarana untuk hiburan dan juga sebagai sarana untuk pelatih kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan juga bisa menjadikan sebuah tanda seseorang telah mengalami pengalaman batin tersendiri, atau bahkan menjadikan puisi itu sebagai tanda sebuah zaman. Jadi, puisi ialah ungkapan perasaan bagi seorang penyair untuk menyatakan pikiran dan perasaannya yang disertai dengan makna. Dan di sini puisi dijadikan bukti kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana dengan Anda? Tulis di kolom komentar apa maksud dari puisi. Kita lanjutkan bagaimana ciri-ciri puisi. Oke, mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri puisi itu. Tulis di kolom komentar ya. Tapi bagi yang belum mengetahui ciri-ciri puisi, tidak masalah, simak video ini sampai selesai ya. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki kepadatan segala unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, puisi memperhatikan irama dan bunyi. Yang ketiga, puisi bersifat imajinatif. Yang keempat, puisi memiliki sifat konotatif. Yang kelima, puisi memiliki struktur fisik dan juga struktur batin. Puisi memiliki sifat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Jadi di sini berarti bahwa puisi tidak hanya tercipta berasal dari deretan kata-kata dan paragraf semata, tetapi dari kata-kata tersebut sebuah puisi menjadi berharga, bermakna. Jadi di sini puisi tercipta meskipun dipadatkan atau tidak dijelaskan panjang lebar, tetapi di sini puisi memiliki padat arti dan memiliki makna. Puisi sering mengalami perulangan di kata, persamaan kata, frasa, ataupun kalimat. Nah, inilah yang dinamakan dengan rima atau ritme. Ciri berikutnya, puisi bersifat imajinatif. Yang dimaksud dengan imajinatif, bahwa proses terbentuknya sebuah puisi itu bisa jadi berdasarkan proses imajinasi dari penyairnya. Dan biasanya untuk imaji membangkitkan kata-kata yang bisa mengundang daya imajinasi pembaca. Nah, imaji di sini bisa dibagi menjadi imaji visual, auditif, dan juga imaji taktil. Ciri berikutnya, puisi menggunakan bahasa konotatif. Yang dimaksud dengan bahasa konotatif di sini, puisi tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi seperti kata contoh jatuh. Kalimat yang pertama misalnya,
Selin jatuh cinta pada Marco. Dan kalimat yang kedua, Arman jatuh dari sepeda. Dua kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata jatuh, tetapi pada kalimat yang satu memiliki arti yang berbeda dengan kalimat yang kedua. Kata jatuh pada kalimat yang pertama berarti makna sedang memiliki pengalaman suka terhadap seseorang, tetapi untuk kata jatuh pada kalimat yang kedua bermakna jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda. Jadi di sini jatuh yang kalimat kedua adalah makna yang sebenarnya. Kita telah membahas mengenai hakikat puisi dan juga ciri-ciri puisi. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan untuk unsur pembangun puisi. Di sini unsur pembangun puisi memiliki dua, yaitu unsur pembangun puisi berupa struktur fisik dan juga struktur batin. Apa yang dimaksud dengan struktur fisik dan struktur batin? Adakah yang mengetahuinya? Bagi yang belum mengetahuinya, silakan tetap menyaksikan video ini sampai selesai ya. Untuk struktur fisik adalah segala yang ada di dalam puisi berupa kata, frasa, kalimat, dan susunan kata baik rima. Di situ bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita analisis mengenai penggunaan kata, frasa, kalimat tersebut. Tapi kalau kita membahas, menganalisis mengenai struktur batin, kita harus mengetahui maksud dari penyair itu apa sehingga membuat sebuah puisi. Nah, jadi kalau struktur fisik kita bisa langsung melihat dari puisi tersebut, baik berupa kata, frasa, seperti itu, rima. Namun kalau untuk yang struktur batin, kita akan melihat atau merasakan apa yang dimaksud dengan penyair menciptakan puisi tersebut. Unsur pembangun puisi ada dua, yaitu unsur pembangun fisik dan juga unsur pembangun batin. Untuk unsur pembangun fisik ada diksi, imaji, kata konkret, rima, ritme, metrum, majas, tipografi. Sedangkan untuk unsur pembangun batin ada tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat. Diksi adalah pilihan kata yang tepat. Jadi di sini penyair memiliki kejelian untuk menimbulkan efek-efek tertentu sehingga seseorang dapat lebih memberikan makna apa yang dimaksud di dalam puisi tersebut. Jadi ketika sebuah puisi itu menjadi lebih bernyawa, lebih berharga karena efek dari pemilihan kata yang tepat tersebut. Imaji adalah pengalaman batin yang membangkitkan indrawi. Di sini ada macam-macam imaji, yaitu imaji penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Nah, banyak sekali untuk imaji ini. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap oleh indera yang dapat memunculkan imaji. Bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa yang dapat dimasukkan dalam unsur-unsur ke dalam puisi. Nah, di sini majas atau unsur dari bahasa figuratif ini banyak sekali macamnya. Namun ada beberapa majas yang pasti bisa masuk dalam puisi. Misalnya saja majas perumpamaan, majas pleonasme, majas personifikasi, majas anafora, majas epistrofa, majas elipsis, majas hiperbola, dan banyak sekali majas-majas yang lainnya. Tipografi. Nah, tipografi adalah bentuk wajah puisi. Jadi di sini adalah bentuk visual sebuah puisi yang dapat membantu untuk memahami makna sebuah puisi ini. Dan ada beberapa bentuk wajah dari puisi tersebut. Ada yang berbentuk grafis, kemudian ada yang berbentuk kaligrafi, ada yang berbentuk zigzag. Nah, di sini bentuk dari wajah puisi itu sendiri akan menambah maksud, makna tersendiri di dalam puisi. Selanjutnya adalah verifikasi yang terdiri dari rima, ritme, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi yang sama baik di awal, di tengah, maupun di akhir dalam sebuah puisi. Ritme adalah alunan dari suatu baris puisi yang dinyatakan dalam nada yang berbeda. Nah, itu adalah ritme. Metrum adalah
panjang dari tekanan suatu nada di dalam puisi. Jadi di sini nanti pengucapan tekanannya itu panjang dan berbeda dari kata-kata yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan metrum. Jangan beranjak terlebih dahulu, jangan kemana-mana ya. Bosan ya? Jangan bosan, karena sebentar lagi saya akan menjelaskan mengenai unsur batin dan juga cara menganalisis puisi secara langsung. Jangan sampai ketinggalan dan simak video ini sampai selesai. Tema adalah hal yang mendasari penyair ketika menciptakan sebuah puisi. Ada beberapa tema untuk mendasari puisi. Ada 5 tema menurut J. Waluyo, yaitu yang pertama adalah tema ketuhanan, tema kebangsaan, tema kemanusiaan, tema keadilan sosial, tema kedaulatan rakyat, perasaan. Nah, perasaan ini adalah cara penyair dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi di sini sikap penyair dalam menyampaikan perasaannya dalam suatu karya. Selanjutnya adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Dan ada beberapa macam nada yang dimunculkan penyair yang disampaikan untuk pembacanya. Yang pertama ada nada melankolis, nada patriotik, nada romantik, nada sinis, dan nada protes. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah maksud yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Nah, di sini ada 2 makna, yaitu makna tersirat dan juga makna tersurat. Makna atau pesan yang tersirat adalah makna yang tersembunyi, sedangkan makna yang tersurat adalah makna yang langsung ditulis pada puisi tersebut. Jadi kita bisa langsung tahu apa maksud penulis untuk menyampaikan kepada pembacanya. Jangan beranjak terlebih dahulu, selanjutnya saya akan memberikan contoh puisi yang akan dilanjutkan cara menganalisisnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai selesai. Rindu bel sekolah. Ketika bulan suci mengetuk pintu hati, ku hela nafas karena keadaan belum membaik. Ku sekat tetes air mata sebab tak sempat bersua. Sebab lain, kita harus menjaga jarak. Aku teringat dirimu para sahabatku yang baik. Kerinduan belajar di sekolah, kini berkuasa, bahkan bertahta. Buat apa belajar di rumah? Buat apa bekerja dari rumah? Buat kebaikan bersama. Segera membaik wahai situasi. Kami rindu belajar di sekolah. Kami para pembelajar merindu suasana belajar di sekolah. Kami generasi Z rindu memperjuangkan cita-cita di sekolah. Ada banyak cerita di sekolah, ada banyak doa di sekolah. Meskipun kadang banyak ulangan harian mendadak, degup jantung menjadi-jadi saat presentasi. Ada pula yang kena sanksi ketahuan bawa bedak. Namun banyak pula di antara kami mengukir prestasi. Kami saling merindu sangat. Kami pun berharap corona berlalu cepat. Dinding kelas kami menyaksikan persahabatan, dan kini bangku memelas. Kaca-kaca jendela seakan cemas, sebab papan tulis kini telah diam membisu. Tet, 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 tet. Waktu belajar di rumah telah selesai. Harap persiapkan diri menyongsong masa depan dengan usaha dan kekuatan doa. Di bulan suci ini, mari bersama memohon ampunan, diselamatkan dari mara bahaya. Karya Indra Hermarita. Sekarang kita menganalisis puisi ini dari struktur fisik dan juga struktur batin ya. Untuk diksi. Diksi di sini adalah pilihan kata yang tepat. Nah, di sini kejelian seorang penyair terhadap penggunaan kata yang tepat akan menimbulkan efek tertentu. Nah, kalian perhatikan pada kata bulan suci. Nah, bulan suci telah mengetuk pintu hati. Nah, di sini adalah pilihan kata bulan suci. Nah, berkaitan kenapa di sini tidak disebutkan bulan Januari, Februari, Maret, April, tidak, tetapi di situ disebutkan bulan suci. Nah, ini adalah pilihan kata atau diksinya menggunakan bulan suci. Selanjutnya imaji. Nah, di sini ada beberapa imaji. Nah, padahal tadi sudah saya jelaskan untuk imaji atau citraan itu ada citraan penglihatan, pendengaran, perabaan,
citra penciuman, citraan pengecapan, dan juga citraan gerak. Nah, di sini ada beberapa imajinasi atau imaji penglihatan pada kata ini. Aku teringat dirimu, para sahabatku yang baik. Nah, di sini teringat. Nah, di sini pada kata teringat. Pada kata teringat ini merupakan berarti pernah melihat. Berarti di sini adalah imaji penglihatan. Selanjutnya untuk dinding kelas kami telah menyaksikan. Nah, pada kata menyaksikan ini juga imaji untuk penglihatan. Selanjutnya kini bangku memelas. Nah, di sini juga tampak imaji penglihatan karena kita melihat bangkunya itu memelas. Nah, selanjutnya untuk kaca-kaca jendela cemas. Nah, di sini berarti termasuk juga untuk imaji penglihatan. Nah, di sini selanjutnya ada bunyi tet. Nah, ini sangat terasa sekali ya bahwa penggunaan imaji ini adalah untuk imaji pendengaran karena kita bisa mengingat-ingat bahwa bunyi bel itu adalah tet, bukan bunyi lonceng, bukan bunyi yang lainnya. Nah, di sini selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret di sini adalah pada kata ini degup jantung. Nah, degup jantung. Ini kata konkretnya adalah degup jantung. Nah, selanjutnya untuk bahasa figuratif atau majas yang digunakan di dalam puisi ini adalah majas personifikasi, yaitu dinding. Nah, pada bait ini banyak sekali untuk majas yang digunakan, sebab di sini ada kata dinding, menyaksikan. Nah, ini adalah benda mati, sedangkan menyaksikan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berarti di sini adalah majas personifikasi. Aduh, tulisannya bagus sekali. Selanjutnya ada majas memelas. Nah, di sini sama penjelasannya ya, bahwa bangku benda mati, memelas itu ciri makhluk hidup. Berarti di sini menggunakan majas personifikasi. Selanjutnya ada lagi kaca-kaca jendela seakan cemas. Nah, sama ya penjelasannya dengan yang di atas ini sama. Selanjutnya buat apa? Nah, tadi ada ya, buat apa? Nah, ini ada pengulangan yang sama. Buat apa? Buat apa? Nah, di sini adalah pengulangan kata yang sama pada baris puisi. Nah, berarti ini adalah majas anafora. Oke. Terlalu cepatkah? Tidak ya. Dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada kata yang diulang lagi, yaitu pada kata di sekolah. Banyak sekali ya, di sekolah ini. Di sekolah. Pengulangan kata yang sama di akhir baris seperti ini tadi dinamakan sebagai epistrofa. Nah, jadi ini pengulangan kata yang sama di akhir baris. Jadi kalau pengulangan yang sama di awal seperti ini, buat apa. Nah, ini buat ya, ini ya, berarti pengulangan kata yang sama di awal baris pada puisi disebut sebagai majas anafora, sedangkan yang pengulangan di akhir disebut sebagai epistrofa. Jadi jelas ya, anafora dan epistrofa. Nah, selanjutnya juga ada majas pleonasme. Ada yang sudah tahu mungkin? Nah, ini merindu sangat. Misalnya kami saling merindu, udah cukup seperti ini, sudah cukup. Tapi ini ditambahkan kata sangat, berarti di sini adalah majas pleonasme. Majas pleonasme itu adalah majas yang di dalamnya terdapat kata-kata mubazir. Dalam hal ini ada kata mubazirnya sangat. Tapi dalam puisi tidak masalah. Nah, selanjutnya ada majas yang inversi. Jadi ini penggunaan yang tidak tepat, tapi dalam penulisan puisi tidak masalah juga. Di sini misalnya ini, kami pun berharap corona berlalu cepat. Padahal sebenarnya yang betul cepat berlalu, tapi di sini dibalik. Nah, ini juga termasuk majas inversi.
Nah, di situ untuk penggunaan majas. Nah, selanjutnya untuk tipografi. Nah, kalian perhatikan untuk tipografinya mulai dari bait. Ini bait pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, pada bait yang pertama dan kedua ini ditulis ini rata kiri, selanjutnya agak menjorong ke dalam. Nah, begitu terus polanya. Nah, ini tipografi di puisi Rindu Bel Sekolah. Selanjutnya untuk verifikasi pada baris keempat, nah ini kita lihat, ini ya, ada mendadak, bedak, kemudian ada presentasi. Nah, kelihatan ya tadi ya, ini mendadak, bedak, ini pengulangan yang sama. Kemudian presentasi dan prestasi ini juga sama. Nah, ini adalah memiliki rima. Oke, ada yang ketinggalan kah? Semoga tidak ya, bisa dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ritme. Nah, sekarang kita membahas mengenai ritme. Nah, di sini ada pengulangan ritme. Tadi waktu pembacaan, buat apa? Nah, ini ritme. Buat apa? Belajar di rumah. Buat apa? Buat. Nah, itu ritme. Tekanan, jadi di sini terdapat perbedaan alunan pengulangan kata. Jadi menggunakan tekanan yang berbeda, meskipun katanya sama tapi alunan tekanannya berbeda. Selanjutnya untuk metrum, nah ini tadi, nah ini di sekolah kini berkuasa bahkan bertahta. Metrum yang kedua misalnya ini, kami rindu belajar di sekolah. Nah, ini adalah metrum. Nah, selanjutnya yang terakhir, tet 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 tet. Nah, ini kan pada saat titik-titik ini pembacaannya adalah panjang. Nah, ini ada irama panjang yang ditandai titik-titik pada kata atau suatu kata. Itu adalah metrum. Nah, selanjutnya untuk menganalisis unsur batin puisi. Nah, tema dari puisi ini adalah kerinduan belajar di sekolah. Kerinduan belajar di sekolah. Nah, selanjutnya untuk perasaan. Nah, di sini puisi ini menggambarkan perasaan sedih. Nah, pada saat ku hela nafas dan juga ku seka tetes air mata. Ini menggambarkan puisi ini sedang sedih dan pasrah terhadap keadaan. Selanjutnya untuk nada, penyair ingin mengajak pembaca merenungkan. Untuk suasana pasti ya ini sebuah kerinduan. Nah, untuk amanat di sini mengandung amanat yang tertulis secara langsung. Berarti di sini adalah menggunakan makna yang tersurat sebab di sini langsung ditulis di sini, yaitu di bulan suci ini mari bersama memohon ampunan diselamatkan dari mara bahaya. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai cara menganalisis unsur pembangun puisi. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai hakikat puisi, ciri-ciri puisi, unsur pembentuk puisi yang terdiri dari unsur fisik dan juga unsur batin. Sekaligus saya telah membuatkan sebuah puisi yang di dalamnya tadi sudah ada cara menganalisis sebuah puisi berdasarkan unsur pembangun puisi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Silahkan like, komen, dan juga berbagi apa yang Anda ketahui tentang hari ini. Selamat untuk mengejar cita-cita. Siapapun bisa jadi pembelajar, siapapun boleh jadi pengajar. Nah, ini mungkin tadi ada yang ketinggalan ya, untuk kembali dicatat. Nah, ini adalah menganalisis unsur fisik puisi.